Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3138, 3129, 3130. Benar saja, trik ini berhasil menipu elang berbulu perak. Dean terlihat elang berbulu perak itu bergegas menuju manusia berdarah. Duar, diiringi dengan suara keras, manusia darah itu meledak, dan kabut darah melayang di atas kepalanya, menyebar kemana-mana. Elang berbulu perak terjun langsung ke kabut darah, dan bulu peraknya langsung berubah menjadi merah darah. Elang berbulu perak yang berubah menjadi merah darah menjadi semakin menakutkan. Banyak kultivator mencium bau darah yang kuat, dan melihat penampilan menakutkan dari elang berbulu perak, mereka semua gemetar ketakutan. Tapi elang berbulu perak itu tidak menyerang orang lain, sepertinya tetap mengincar Zhou Tai. Setelah berlumuran darah di mana-mana, elang berbulu perak bergegas menuju genangan darah merah pucat dan menghilang seketika. Mengapa monster ini hanya menyerang Zhou Tai? Melihat ini, Ji Yun sangat bingung. Penatua hantu gunung iblis sepertinya melihat sesuatu, dan berkata dengan senyum tipis, binatang buas ini seharusnya mencium keterampilan menyelamatkan jiwa pada Zhou Tai, jadi dia pergi menuju Zhou Tai. Tidakkah kamu melihat bahwa ia dengan sengaja masuk ke dalam kabut darah, dan kemudian bergegas ke mata air spiritual di depannya setelah membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah? Kurasa ada sesuatu di mata air spiritual ini. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia langsung tertawa. Keterampilan menyelamatkan nyawa milik keluarga Zhou Tai ini benar-benar aneh, dan sekarang mereka malah langsung menjadi sasaran monster. Sepertinya Zhou Tai sangat tertekan saat ini. Setelah monster itu bergegas ke mata air spiritual, tubuh Zhou Tai, yang awalnya layu, berdiri perlahan, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih tua, dan napasnya menjadi lebih lemah. Tetapi nyawanya akhirnya terselamatkan. Sialan, ini sangat jahat, kenapa kamu hanya menyerangku sendirian? Zhou Tai meludah dengan keras, merasa sangat kesal di hatinya. Melihat ini, banyak orang yang diam-diam tidak bisa menahan tawa, tetapi lebih banyak orang mulai khawatir. Jika ada beberapa monster lagi yang terperangkap di sini, maka mereka hanya bisa menunggu untuk mati. Awalnya mereka ingin turun untuk berburu harta karun, tetapi sekarang mereka belum menemukannya. Bahkan mereka mempertaruhkan hidup mereka di sini. Saat ini, Dev masih menyerap energi telur raksasa, tetapi Dev sendiri tidak tahu bahwa tubuhnya telah kabur, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Cangkang telur raksasa itu mulai menjadi transparan. Pada akhirnya, Dev melihat bahwa seluruh telur raksasa itu tampak seperti dunia yang kacau. Perlahan, menjadi jernih, dan putih telur serta kuning telur di dalam telur raksasa itu juga bisa dibedakan dengan jelas. Di area kuning telur, ada sosok samar mengambang di dalamnya. Dan di sekitar sosok itu, ada 8 rantai energi yang menjulang, yang menarik sosok itu, mengirimkan energi di dalam telur ke arah sosok itu secara terus-menerus. Segera, sosok itu menjadi semakin jelas. Akhirnya Dev terkejut menemukan bahwa sosok di dalam telur raksasa itu ternyata adalah dirinya sendiri. Dev ketakutan di dalam hatinya. Dia secara naluriah ingin melihat pria parubaya itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi saat dia menoleh, dia merasakan matanya menjadi gelap, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya ada di dalam telur raksasa itu. Tubuhnya seperti di penjara, seperti dikurung di dalam sangkar. Dev panik dan mulai meronta. Jangan bergerak, fusi akan segera selesai. Jika kamu berpindah-pindah, maka itu akan gagal. Suara pria parubaya muncul di benak Dev. Begitu Dev mendengarnya, dia berhenti bergerak dalam sekejap, dan tetap diam, merasakan gelombang energi yang terus-menerus di sekujur tubuhnya. Dan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan dengan sendirinya, dan potongan sisik emas menutupi seluruh tubuh Dev. Dan cairan telur di dalam telur raksasa membungkus tubuh Dev, menyebabkan tubuh Dev mengalami perubahan kualitatif, dan bahkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi semakin bersinar. Saat ini, Dev merasa sangat nyaman, seperti bayi yang berbaring di pelukan ibunya. Hanya saja Dev merasa sedikit keterlaluan ketika dia berpikir bahwa dia berada di dalam telur raksasa dan pada akhirnya harus keluar dari cangkangnya. Tiba-tiba, telur raksasa itu bergetar,
dan ekspresi pria parubaya itu langsung menjadi tegang. Dan Dev juga melihat ada gelombang besar di luar arena. Jelas, seseorang datang ke sini dengan cepat, menembus dimensi ruang. Seseorang akan datang, apapun yang terjadi, jangan bergerak. Pria parubaya itu mengingatkan Dev. Dev mengangguk, dan hanya bisa melihat keluar dengan tenang melalui kulit telur. Segera, monster besar bergegas ke arahnya, tubuhnya penuh dengan darah. Dev belum pernah melihat monster seperti ini sebelumnya, paruhnya yang tajam tampak seperti elang. Setelah pria parubaya itu melihat monster itu, alisnya mengendur, dan ekspresinya tidak lagi gugup. Ketika monster itu tiba di depan pria parubaya itu, monster itu berubah menjadi sosok manusia dan berdiri di hadapan pria parubaya itu. Elang bulu perak, kamu hanyalah tunggangan, dan tuanmu sudah mati. Apakah kamu masih ingin memanfaatkan telur raksasa ini? Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi jijik. Kamu hanya sisa jiwa sekarang, bahkan jika kamu ingin memainkan ide raksasa ini, kenapa aku tidak bisa? Elang berbulu perak bertanya dengan dingin. Lucu sekali, apa kamu layak dibandingkan dengan klan naga kami? Jangan berpikir bahwa terinfeksi darah manusia dapat menutupi darah inferiormu. Dengan darahmu, kamu hanya layak menjadi tunggangan. Telur raksasa ini adalah benda yang dilahirkan oleh langit dan bumi, bagaimana mungkin binatang rendahan sepertimu dapat menyentuhnya? Selain itu, kamu juga terlambat. Telur raksasa ini sudah menjadi milik klan naga kami. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ke dalam. Pria parubaya itu berkata sambil mencibir. Elang berbulu perak sangat marah ketika diomeli begitu. Tetapi ketika dia melihat sosok Dev di dalam telur, tiba-tiba dia menjadi terkejut. Seseorang ingin menyatu dengan telur ini. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Setelah elang berbulu perak selesai berbicara, ia kembali menjadi elang raksasa, dan mengaum dengan mulutnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat acuh tak acuh. Melihat elang berbulu perak menyerangnya, dia tidak bersembunyi atau menghindar. Tiba-tiba, satu sayap elang berbulu perak menghantam tubuh pria parubaya itu. Tubuh pria parubaya itu langsung terbang terbalik. Dalam proses terbang terbalik itu, tubuh pria parubaya itu menjadi semakin kosong. Ketika Dev melihat adegan ini di telur raksasa, dia langsung menjadi gugup dan marah. Jangan bergerak, jiwaku yang tersisa tidak akan bertahan lama, bahkan jika elang berbulu perak tidak melakukan apa-apa, aku akan segera menghilang. Integrasikan perlahan, jangan gugup, harapan masa depan klan naga kita, semua akan bergantung padamu. Suara pria parubaya terdengar di telinga Dev, dan tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya menghilang sama sekali. Setelah elang berbulu perak itu menerbangkan pria parubaya itu ke udara, sepasang cakar elang langsung menyambar telur raksasa itu. Dia ingin memecahkan kulit telur dan mengambil Dev darinya. Meskipun energi telur raksasa itu telah menyatu dengan Dev, elang bulu perak itu berpikir dia dapat menelan Dev secara langsung untuk mendapatkan energi di dalam telur raksasa. Bang bang bang, cakar besar elang berbulu perak terus memukuli kulit telur. Cangkang telur yang tampaknya rapuh tidak pecah sedikit pun di bawah pemukulan elang berbulu perak. Dev melihat bahwa elang berbulu perak tidak dapat memecahkan kulit telur sama sekali, jadi dia tenang dan berintegrasi dengan telur itu dengan cepat. Dan elang bulu perak menjadi gila, dan mencoba yang terbaik setiap saat. Segera, elang bulu perak tampaknya tidak memiliki kekuatan, dan hanya bisa berdiri di dalam telur raksasa, melihat ke dalam Dev melalui kulit telur transparan. Elang berbulu perak memandang Dev dengan dingin, matanya bersinar dengan cahaya perak, seperti pedang perak tajam yang menusuk Dev. Elang bulu perak sedang menunggu saat Dev keluar dari cangkangnya, dan dia akan langsung menelan Dev. Krek-krek, tiba-tiba, dengan sedikit suara, cangkang keras telur raksasa itu mulai retak kecil. Mata elang berbulu perak melebar seketika, dan dua sinar cahaya keluar dari pupil perak. Krek, krek. Dua sinar cahaya mengenai kulit telur, membuat kulit telur pecah lebih cepat. Dev yang tinggal di dalam telur raksasa saat ini, memegang pedang pembunuh naga di satu tangan, menunggu dengan tenang untuk bergegas keluar dan bertarung dengan elang berbulu perak. Boom! Akhirnya, kulit telurnya benar-benar hancur, dan Dev segera bergegas keluar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah elang berbulu perak. Meski di dalam air, kecepatan Dev juga sangat cepat. Ketika elang bulu perak mengetahui bahwa Dev hanyalah anak ayam lemah dari peringkat kelima alam tubuh bugar, matanya dipenuhi dengan penghinaan.
Meskipun tubuh utamanya telah mati saat ini, dan kekuatannya telah sangat berkurang, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapi ayam lemah dari peringkat kelima alam komposit. Bahkan Zhou Tai, seorang kultivator di puncak tubuh fisik, tidak punya pilihan selain lari untuk hidupnya di depan elang berbulu perak. Elang berbulu perak tidak mengelak atau menghindar, dan bahkan ia sangat malas untuk menggerakkan tubuhnya. Paruh elang besar itu langsung menghantam pedang pembunuh naga Dev. Melihat elang berbulu perak begitu besar, Dev langsung senang. Tepat ketika pedang pembunuh naga hendak mengenai paruh elang, Dev tiba-tiba meledak dengan kekuatan naga, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip dengan liar. Duar, energi naga yang awalnya tersimpan dalam kristal naga meletus dalam sekejap. Kekuatan naga Dev tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan pedang pembunuh naga berdiri kokoh di paruh elang. Kekuatan besar itu langsung membuat elang berbulu perak itu terbang. Elang bulu perak itu awalnya berpikir bahwa Dev adalah seperti anak ayam lemah dari peringkat kelima dari alam tubuh fit, jadi dia tidak peduli. Tapi kali ini, dia menderita kerugian besar. Pada saat yang sama, setelah Dev berhasil mengguncang dan menerbangkan elang berbulu perak, Dev melompat dan bergegas keluar menuju mata air spiritual. Dev tahu bahwa elang berbulu perak itu menderita kerugian karena kecerobohannya, bukan karena tidak kuat. Jika dia bertarung dengan elang berbulu perak di dalam air sekarang, dia akan dirugikan, jadi Dev ingin bergegas keluar dulu. Tubuh Dev melesat keluar seperti anak panah yang meninggalkan talinya, dan ketika keluar dari air, tubuh Dev masih melesat ke atas. Pada saat ini, Dev tahu bahwa pembatasan di sini tidak lagi berlaku untuknya, dia bisa terbang sekarang. Dan tepat setelah Dev bergegas keluar dari air, elang berbulu perak, yang menjadi marah karena malu, juga mengejarnya. Dev terbang di depan, dan elang berbulu perak mengejarnya. Kultivator lain, yang masih mencari jalan keluar, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Tuan Chen, itu Tuan Chen. Ji Yun menemukan bahwa Dev telah keluar dari air, dan kemudian berteriak keras. Tapi ketika dia melihat elang berbulu perak mengejar Dev, dia langsung panik. Penatua hantu gunung iblis juga mengetahuinya, dia melompat dan ingin membantu Dev. Sayang sekali pembatasan di sini membuat tubuh iblis gunung hantu jatuh dengan cepat setelah melompat, dan dia tidak bisa terbang sama sekali, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Dev. Kali ini, pentua hantu gunung iblis itu panik, dia hanya bisa melihat ke langit, dan berteriak keras, "Tuan Chen, cepat turun, mari bergabung untuk menghadapi monster ini." Namun, Dev sepertinya tidak dapat mendengarnya, dan tubuhnya terbang semakin tinggi. Tapi ketika Ye Fengqing dan Zhou Tai melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan senyum puas. Hahaha, bajingan itu baru saja mengejarku, dan sekarang dia mengejar penjahat itu. Zhou Tai tertawa terbahak-bahak dan akhirnya merasa terhibur di dalam hatinya. Ketika Zhou Tai baru saja selesai berbicara, dia merasakan mata dingin langsung tertuju padanya. Zhou Tai melihat Ji Yun dan penatua hantu gunung iblis menatapnya dengan niat membunuh. Zhou Tai terkejut dengan ini, dan segera menutup mulutnya. Sekarang kekuatannya rusak, dia tidak berani bertarung lagi. Terlebih lagi, ada tetua hantu gunung iblis di sini. Bahkan jika dia dan bawahannya bergabung dengan Ye Fengqing, mereka bukanlah lawan dari Ji Yun, Ji Lianzan dan penatua hantu gunung iblis itu.